not a sex worker. Yeah. I feel so far from you. Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami, Found Movie. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan seru ke dunia perfilman. Siap-siap untuk menjelajahi cerita menarik, karakter penuh makna, dan segala hal yang membuat film begitu istimewa. Dalam video ini, kami akan membahas film No Hard Feelings. Kami akan mencoba menjelaskan dan mengulas alur cerita, serta menyajikan beberapa momen kunci yang membuat film ini tak terlupakan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik dari Found Movie yang akan datang. Kami juga sangat menghargai dukungan Anda dengan cara memberikan like dan berbagi video ini kepada teman-teman Anda yang juga pecinta film. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai cerita film dari No Hard Feelings. Film dibuka dengan seorang sopir truk derek, Gary, tiba di rumah Maddie Barker, diperankan oleh Jennifer Lawrence untuk mengambil mobilnya. Maddie keluar dan mencoba untuk merayu Gary, karena mereka sebelumnya menjalin hubungan dan Gary hampir saja terbuai. Namun sayang sekali usahanya merayu Gary dirusak oleh pria lain yang dia kencani malam sebelumnya. Keluar dengan celana dalamnya dan meraba-raba Maddie. Gary mengambil mobilnya meskipun ada protes dari Maddie karena dia adalah seorang pengemudi taksi online. Maddie pergi bekerja menggunakan sepatu roda dan berhenti saat dia melihat mobilnya sedang ada di parkiran dan Gary sedang sibuk membeli sarapan. Dia mencoba menurunkan mobil dan pergi, tetapi mobil itu masih tersangkut di truk, jadi dia dengan kikuk mencoba keluar sampai Gary menaikkan kembali mobilnya. Maddie berakhir dalam masa percobaan sebagai akibat dari tindakannya, dan dia juga diberitahu bahwa dia berhutang banyak karena pajaknya menunggak, jadi dia dalam bahaya kehilangan rumahnya. Maddie juga bekerja sebagai bartender di tempat tepi sungai di Montauk, tempat dia tinggal seumur hidupnya. Dia bekerja dengan temannya Sarah dan bergaul dengan dia dan suaminya Jim. Maddie diperingatkan oleh bosnya karena sikapnya ketika dia bertengkar dengan pelanggan yang mencoba membeli minuman sebelum bar buka. Saat istirahat, Sarah menunjukkan kepada Maddie daftar pekerjaan dari keluarga kaya yang meminta seseorang untuk berkencan dengan putra mereka sebelum dia kuliah, dan sebagai gantinya, mereka memberikan mobil Buick Regal. Maddie menyadari, kencan berarti pengencrotan, tetapi memutuskan untuk melakukannya karena dia tidak punya pilihan lain, dan dia ingin mengeksploitasi orang kaya karena mereka mengambil rumahnya. Maddie tiba di rumah keluarga kaya tersebut dan bertemu dengan orang tuanya, Laird dan Allison. Mereka mendiskusikan putra mereka Percy, yang akan pergi ke Princeton pada musim gugur tetapi sangat canggung dan pemalu dengan sedikit atau tanpa teman, dan dia menghabiskan hari-harinya di kamarnya bermain video game. Sementara mereka mengharapkan seseorang yang mendekati usia Percy. Usia Maddie 32 tahun, Percy 19 tahun. Maddie meyakinkan mereka bahwa dia adalah wanita yang tepat untuk pekerjaan itu. Namun, Laird dan Allison memberitahu Maddie bahwa Percy tidak boleh tahu tentang rencana mereka. Laird dan Allison memberitahu Maddie untuk menemui Percy yang bekerja di penampungan anjing. Dia mengenakan gaun seksi berwarna pink untuk mencoba merayunya dan berpura-pura ingin mengadopsi seekor anjing. Percy menunjukkan padanya mantan anjing polisi bernama Milo yang dilepaskan dari kepolisian karena kecanduan kokain. Percy mulai gugup saat Maddie menjadi terlalu agresif dan Percy mencoba pulang lebih awal, tetapi Maddie menawarinya akan mengantarkannya pulang. Saat dia membawa Percy ke rumahnya, dia mengeluarkan sekaleng semprotan merica dan menyemprot wajahnya. Setelah Maddie dengan susah payah menjelaskan bahwa dia hanya berpikir dia menarik, Percy mengatakan dia hanya ingin pergi kencan yang pantas, yang disetujui Maddie. Maddie kemudian membawa mobil van itu kembali ke Jim dan Sarah, memberitahu mereka bahwa Percy tidak mudah didekati. Maddie membawa Percy ke bar tempat dia mengenal pelayannya dan memberinya es teh Long Island, yang dia benci. Seorang pria bernama Travis muncul, karena dia pernah berkencan dengan Maddie.
Dia memamerkan cincin kawinnya dan mengatakan bahwa Medi mengejarnya adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya, dan memperingatkan Percy untuk tidak terpesona padanya. Medi kemudian pergi bersama Percy ke pantai untuk sesi berenang. Meski enggan, Medi membujuknya untuk berenang dengannya. Beberapa saat kemudian, 3 remaja mabuk muncul dan mencuri pakaian mereka, yang berisi dompet, ponsel, dan kunci mereka, jadi Medi keluar dari air dengan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Scene ini harus kalian tonton sendiri, ini adalah scene termantap dari film ini, seriusan. Oke lanjut, Medi mulai melawan ketiga remaja tersebut sebelum mereka mengalah dan mengembalikan barang-barang mereka. Saat Medi kembali ke air, Percy memberitahunya bahwa ada yang salah dengan dirinya. Dia mulai meninggalkannya pergi, tetapi Percy masih telanjang dan meminta handphonenya kembali. Ketika Medi tidak mau mengembalikannya, dia melompat ke kap mobilnya, dan dia melanjutkan mengemudi dengan Percy tergantung. Polisi melihat mereka dan mengejar, tetapi Medi khawatir dia akan kehilangan SIM jika tertangkap, jadi dia mengemudi dengan cepat dan berhasil mengebut melintasi rel kereta sebelum kereta menabrak mereka. Medi membawa Percy kembali ke rumahnya dalam upaya lain untuk merayunya. Dia mencoba melakukan tarian seksi untuknya, dan kemudian menyuruhnya melakukan hal yang sama sampai dia melihat ruam di punggungnya, yang dia kaitkan dengan kecemasan. Medi mengoleskan lotion ke punggungnya saat Percy mulai terbuka tentang kehidupannya, termasuk fakta bahwa teman-teman sekelasnya mengolok-oloknya karena tidur di kamar orang tuanya dan menyebarkan desas-desus bahwa dia melakukan pengencrotan dengan mereka. Itulah sebabnya dia menjadi introvert dan tidak suka pergi keluar. Medi juga bercerita tentang kenangannya yang memalukan bagi Percy. Seorang mantan teman sekelas bernama Doug Han muncul di rumah Medi, karena dia sekarang menjadi makelar dan ingin menjual rumahnya dengan harga penuh. Medi menolaknya, karena dia masih berencana untuk menyelamatkan rumahnya. Percy meminta Medi untuk menghabiskan hari bersamanya untuk kencan yang sesungguhnya, yang dia setujui. Mereka pergi ke arcade dan memenangkan hadiah sebelum dikeluarkan karena Medi mengacau dengan mengganggu bocil FF. Mereka pergi ke mercusuar tempat Percy meminta Medi untuk menciumnya, dan dia mengizinkannya, meskipun dia agak canggung dengan itu. Dia juga berbicara kepadanya tentang bagaimana dia tidak pernah meninggalkan Montauk dan tinggal di rumah yang sama dengan ibunya karena ayahnya memberikannya kepada mereka bersama sejumlah uang agar mereka tidak mengganggu dia dan keluarga barunya. Mereka kemudian pergi menemui mantan pengasuh Percy, seorang pria dewasa bernama Jody. Dia curiga ada sesuatu yang terjadi dengan Medi, meskipun dia membalas bahwa dia menyeramkan karena menjadi pengasuh laki-laki untuk seorang remaja laki-laki. Kemudian, Medi dan Percy pergi makan malam di restoran mewah sebagai bagian dari kencan kecil karena mereka berdua tidak pergi ke pesta prom. Dia mendorongnya untuk bermain piano setelah dia menyebutkan dia bisa bermain, jadi dia naik dan memainkan lagu, Maneater, untuk didengar seluruh restoran, yang membuatnya bersorak dan tepuk tangan. Medi juga sama terkesannya, seorang gadis dari sekolah Percy, Natalie, kemudian naik untuk memberikan pujian kepadanya, dan dia berkata bahwa dia juga akan pergi ke Princeton pada musim gugur. Natalie mengundang Percy ke pesta untuk siswa lain yang terikat Princeton, meskipun Medi mencoba menghentikannya pergi karena takut dia akan tidur dengan Natalie atau gadis lain. Terlepas dari keberatan Medi, Percy mengatakan dia ingin pergi. Keduanya naik limusin ke pesta, dan Medi pergi mencari Percy, harus berjalan di antara remaja angkuh yang mengira dia terlalu tua untuk berada di sana. Medi akhirnya menemukan Percy di tempat tidur dengan Natalie, tetapi dia sakit karena dia minum dan dia meminum ibuprofen. Dia pergi untuk membuatnya muntah sampai orang tua dari anak yang mengadakan pesta datang untuk memberitahu Medi bahwa dia harus pergi. Percy mencoba membelanya dan secara tidak sengaja meninju leher Medi. Setelah mereka pergi, Percy mengatakan dia siap untuk berhubungan seks dengan Medi di limusin, tetapi setelah dia mengatakan padanya bahwa dia mencintainya, dia menyadari dia terlalu mabuk dan menolak untuk melakukannya. Laird dan Allison memperhatikan bahwa Percy tampak lebih ceria dan ekstrovert, yang dia kaitkan dengan pacar barunya. Namun, Percy memberitahu mereka bahwa dia tidak ingin lagi pergi ke Princeton karena dia ingin tetap dekat dengan Medi. Allison menelepon Medi, yang mulai berubah pikiran tentang pekerjaan itu.
Laird memberitahunya bahwa dia dapat memiliki mobil tanpa melanjutkan hubungan untuk menghindari Percy melewatkan Princeton. Sayangnya, Percy ada di dalam mobil orang tuanya dan menyalakannya, mengaktifkan speaker sehingga dia tidak sengaja mendengar percakapan mereka dan mendengar Maddie menyebutkan mendapatkan mobil tanpa harus tidur dengan Percy, membuatnya patah hati. Percy kemudian meminta Maddie datang untuk makan siang untuk bertemu dengan orang tuanya. Dia mulai meminum anggur mereka dan mulai bertindak pasif-agresif sebelum pergi menemui dengan rekan kerjanya, Crispin, untuk membawa mobil Buick keluar ke hutan untuk merusaknya. Mereka meletakkan batu ke pedal gas dan membuatnya menabrak pohon, yang jatuh di atas mobil. Ketika Percy kembali ke rumah, dia dan Maddie kemudian memutuskan untuk melakukan tanam benih, pengencrotan, pengecoran, enak-enak. Atau apapun itu istilahnya dan menyelesaikannya. Tetapi bahkan sebelum dia bisa memasukkan burungnya ke dalam sarang burung Maddie, dia akhirnya mengalami ejakulasi di pahanya Maddie. Dia mengatakan bahwa dia tahu tentang segalanya dan tidak ingin melihat Maddie lagi, mengatakan bahwa dia akan tinggal di Montauk selama sisa hidupnya. Gary kemudian membawakan Maddie mobil Buick yang penyok. Karena namanya ada di berita, dia terpaksa melanjutkan tugasnya menjadi driver taksi online dengan mobilnya yang berantakan sementara Percy kembali tinggal di kamarnya dan bermain video game. Dia juga tidak akan membalas pesan atau panggilan apapun dari Maddie. Setelah Maddie akhirnya mengumpulkan cukup uang untuk memperbaiki mobilnya dan melunasi pajaknya, dia merayakannya dengan Jim dan Sarah, tetapi mereka memberitahu kepadanya bahwa mereka pindah ke Florida demi bayi mereka. Maddie menjadi kesal saat dia menyadari bahwa dia akan sendirian. Maddie kemudian menghubungi Doug dan memutuskan untuk menerima tawarannya untuk menjual rumahnya. Dia menjualnya kepada Jim dan Sarah agar mereka dapat tinggal dan membesarkan bayi mereka di sana, dan dia berencana untuk pindah ke California. Maddie mengetahui Percy ada di mixer Princeton dan pergi mencarinya. Dia masih menolak untuk berbicara dengannya, bahkan saat dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Maddie melompat ke kap mobilnya seperti yang dia lakukan padanya, dan dia pergi dengan Maddie tergantung. Mereka akhirnya berkendara melewati pantai, menabrak pemanggang barbeque. Maddie terbakar sebelum Percy masuk ke dalam air. Dia panik dan mencari Maddie sebelum mereka saling meminta maaf sambil menangis. Setelah mereka berdamai, Maddie mengatakan dia akan pindah ke California, dan Percy senang untuknya. Maddie juga mengatakan padanya bahwa dia kehilangan keperawanannya gara-gara Percy. Meskipun yang terjadi adalah sebaliknya. Percy mengemasi tasnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Laird dan Allison pada hari dia akan berangkat ke Princeton. Maddie muncul untuk mengantarnya ke sana sebelum dia pergi ke California, dan mengejutkannya dengan menunjukkan bahwa dia mengadopsi Milo. Dan film pun selesai sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik dari Found Movie yang akan datang. Kami juga sangat menghargai dukungan Anda dengan cara memberikan like dan berbagi video ini kepada teman-teman Anda yang juga pecinta film.